ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu Masjid Asy-Syukur, dalam rangka untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah salat dan kemudian memahamkan lagi diri kita akan agama kita dengan wasilah majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita masih berkaitan dengan tazkiyatun nufus, wabil khusus dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat lagi sejarah bagaimana sikap para tabi'in, para ulama, para sahabat ketika mereka menjelang datangnya Ramadan, diriwayatkan dalam kitab Lataif Al-Ma'arif dikatakan kanu yad'una Allah sittata ashurin ayyuballighuhum syahr Ramadan summa yad'una Allah sittata ashurin ayyataqabbalahu minhum. Bahwasanya para sahabat dulu itu dalam rangka menanti Ramadan, itu 6 bulan sebelum Ramadan datang mereka meminta kepada Allah agar bisa dipertemukan dengan Ramadan. Dan kemudian ketika Ramadan sudah lewat, maka selama 6 bulan mereka meminta kepada Allah agar amal ibadahnya bisa diterima. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim itu merindukan Ramadan, sehingga sifat atau sikap yang benar ketika kita mau bertemu dengan Ramadan tentu adalah kita senang ketika Ramadan itu datang. Bukan kayak sebagian orang yang kalau datang Ramadan malah susah. Pokoknya kita susah apa mas? Iki meh poso lho, poso malah susah. Ora iso merokok. Atau mungkin ra iso mancing. Atau mungkin tidak bisa melakukan apa yang biasa dilakukan dari kebiasaannya yang biasa. Ramadan ora iso main gaple kok. Lah kok ora ditekat wae main. Oke, harus sing poso. Berarti masih punya iman sebenarnya yang bersangkutan. Oleh karena itu maka termasuk doa yang dilafalkan oleh sebagian sahabat, yaitu Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan. Ya Allah, antarkan aku agar bisa nyampe umurku ke Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, wa tasallamhu minni mutaqabbalan, dan terimalah amal-amalku nanti di bulan Ramadan. Kalau jenengan enggak hafal bahasa Indonesia, ya Allah, kula kersa panggih kali Ramadan, mangtempuke kula kali Ramadan. Mboten nggih saged. Nggih, maka sesuai kemampuan saja. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebagian ustadz atau guru yang mengajarkan tentang doa Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sa'ban, dan pertemukanlah kami dengan Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani. Hadis ini dhaif. Jadi kalau diyakini ini sebagai perkataan Nabi kurang tepat. Tapi kalau jenengan melafalkannya tanpa meyakini ini perkataan Nabi nggak apa-apa. Sebagaimana tadi jenengan nggak hafal bahasa Arabnya, jenengan mau pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Tapi jangan jenengan yang melafalkan pakai bahasa Indonesia atau jenengan meyakini itu perkataan Nabi, nah itu keliru. Artinya ketika kita ingin meyakini sesuatu itu perkataan Nabi, maka pastikan itu berasal dari hadis yang derajatnya sahih atau minimal hasan, bukan dhaif. Kalau dhaif kita nggak boleh sandarkan kepada Nabi SAW. Jadi ketika jenengan mau berdoa menggunakan ini boleh, dengan syarat jangan disandarkan kepada Nabi SAW. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana ketika Ramadan itu nanti datang?
atau menjelang datang, maka disebutkan oleh sebagian ulama mengutip firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Maka bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman kepada Allah agar kalian beruntung. Hadis ayat ini dikutip oleh sebagian ulama dalam rangka mendorong kita agar menyambut Ramadan dengan hati yang bersih, dengan pertobatan. Jadi jangan tobatnya mungkin nek pas poso. Enten umpia ini misal bermaksiat terus mbok leren mengko wae nek poso. Pas donge poso nggih mboten leren. Bahkan ada orang yang justru pas Ramadan itu mendem ya tetap mendem. Begitu kemudian saya ngajar ditanya kenapa Ramadan ada wong mendem gitu. Padahal setannya pun ditencang mau diborgol. Maka jawaban saya napa? Quran surat An-Nas niku min sari waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Bahwasanya yang menggoda manusia itu enggak cuma dari kalangan jin tapi nggih manungsane juga gitu. Jadi kalau manusia itu dikasih jin korin yang menemani setiap hari bisiki sing elek-elek gitu kan, maka dengan dia punya kecenderungan baik dia akan dibisiki untuk berbuat elek. Tapi ketika kemudian orangnya sudah otomatis berbuat jelek, maka tentu jin korin itu ya nggak perlu bisiki, dia sudah melaku dewe gitu. Makanya yang harus kita pahami bagaimana dengan kebiasaan kita. Dengan Nabi niku memberikan guidance, memberikan panduan itu dua hal. Yang namanya dosa, al-ismu, dosa niku mahaka fi nafsika, kemudian ayatoli alihin nas, itu sesuatu yang membuatmu itu ragu dalam hati dan kemudian kamu khawatir kalau itu nanti dilihat orang. Ketika kita masih punya sinyal seperti itu, maka insya Allah hati kita masih baik. Ketika hati kita masih baik, insya Allah Ramadan kita tambah baik. Tapi kalau ada orang yang kemudian bermaksiat bahkan di jalan terus randising gitu, enten tau piye ini dalan ya ambung-ambungan ya sono lah. Nah, maka ketika itu yang terjadi di hari-hari biasa, maka Ramadan pun nggak akan ngefek. Kenapa? Nah, karena setannya udah tahu nek bocah iki tak tinggal ya tetep mangkat gitu kan. Ora perlu tak bisiki, ora perlu tak kandhani, ora perlu tak janjeni napa-napa, tetep bakal nglakoni. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita waspadai, jangan sampai hadir pada hati-hati kita bahwasanya kita itu bahkan di hari-hari biasa nggak punya rasa takut kepada Allah, maka nanti pas Ramadan kita masih tetap bermaksiat. Buat setan wis dibelenggu kados pripun ya tetap ngegas mawon maksiatnya. Dan sudah menjadi permakluman dari Nabi SAW bahwasanya kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap kita itu orang yang bersalah atau berdosa, tapi sebaik-baik kita itu adalah yang bertobat. Artinya kita nggak perlu kemudian berkecil hati dengan dosa kita, karena Allah membukakan pintu tobat seluas-luasnya. Dan itu terjadi terus sampai sebelum nyawa dicabut, sampai sebelum matahari terbit dari barat. Makanya ada orang yang kemudian nyantai gitu kan, nyantai weh wong tobati ditampa nganti matahari terbit dari barat gitu kan. Gaweane angger enjing ning kok ngecek matahari, wah cek ning ngetan, alhamdulillah aman gitu kan. Maka ketika dia modelnya nyegati ngoten, maka begitu nanti benar-benar terbit dari barat, begitu terbit dari barat dia ngambil sajadah ajeng salat terus ra kanggo. Makanya nyegati itu biasanya susah. Kados napa niku Lailatul Qadar. Nabi mengatakan Lailatul Qadar 10 malam terakhir yang ganjil. Biasanya 17. Nah, enten biaya nyegati 17 gitu kan. Begitu dong 17 malah ngantuk gitu. Bangun-bangun pagi pun 18. Begitu bangun pagi medal mataharinya kok sejuk, kok iup gitu kan. Terus boten panas gitu kan. Nah, itu ciri kalau tadi malam Lailatul Qadar. Artinya kalau paginya seperti itu ya berarti nek dalu ngoten niku Lailatul Qadar, maka di mana kita tadi malam nek kita tidur ya berarti kelewat niku Lailatul Qadar. Artinya jangan menjadi orang yang nyegati. Nah, karena nyegati itu belum tentu berhasil. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
teknisnya minta ampun seperti apa? Nabi menggambarkan atau menjelaskan, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda'um. Manusia itu kalau berbuat dosa maka akan ada satu titik hitam di hatinya. Coro pisau atau coro pager niku tayeng, enten tayenge sithik. Kemudian fa idza huwa nazza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Jika dia meninggalkan maksiatnya yang tadi, meninggalkan saat titik tadi, mohon ampun dan bertobat. Jadi urutannya niku meninggalkan, terus mohon ampun dan bertobat, tidak ngulangi, maka hatinya kan dibersihkan. Ibarat pisau niko, jenengan enten tayenge sithik jenengan resiki, atau pager enten tayenge sithik jenengan resiki gitu kan. Nek perlu dicat sithik mung cat sithik to, berarti mung cate nggih sithik butuhe. Maka hatinya akan dibersihkan, maka pisaunya akan bersih, pagernya akan bersih. Wa in ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu. Namun jika dia kembali maksiat maka akan bertambah titik hitamnya itu hingga menutupinya lagi. Jadi kalau yang sithik tadi enggak segera dibersihkan, ditambahi lagi, tambah hitam, tambah ngetel, tambah kandel, yang bersihkan menatanya tambah susah, membersihkannya tambah sulit. Kemudian Nabi mengatakan wa huwa arron alladzi dzakarallah. Itulah arron. Arron itu karat itu. Tayeng. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Quran surat Al-Mutaffifin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka teknisnya sebelum datang Ramadan, nah, kita perbaiki diri kita. Yang sholatnya malas-malasan mulai ditingkatkan. Yang Ramadan kadang nggak kuat puasa, ini puasanya dilatih dulu. Yang kemudian punya kebiasaan buatan sae, nah, ini mumpung Sa'ban dari Ramadan dikurangi dulu, ditinggalkan. Syukur-syukur dipensiun dinikan, nah, sehingga Nabi SAW menjanjikan at-taibu minad dzambi kama la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Sebaliknya, orang yang mengikuti hawa nafsu justru akan tertutup dari jalan hidayah, sebagaimana firman Allah, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadzaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepada Al-Quran pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan yang teramat sangat. Oleh karena itu, di bulan Sa'ban Nabi SAW mengingatkan, mayyas ta'ifa yu'iffuhullah. Siapa yang melatih diri menjaga kehormatan, maka Allah yang akan menjaganya. Ketika Sa'ban ini kita melatih diri buatan memperturutkan hawa nafsu, orang yang pengen dituke gitu kan, maka Allah akan menjaga kita nanti di Ramadan. Wa may yatabassar yubassirullah. Dan siapa yang melatih untuk wa may yatasabbar yusabbirullah, barang siapa yang melatih untuk sabar dimulai dengan Sa'ban sekarang ini, maka Allah akan menjaga dia agar terus bersabar. Wa may yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang merasa cukup dengan Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan. Niki maksudnya memberikan cukup niku pripun? Maksudnya ketika yang ditawarkan adalah barang haram, jenengan enggak mau. Makanya dalam doa minta kecukupan, Nabi mengajarkan Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Ya Allah, mencukupkan kami pada apa yang baik dari sisimu, dan jangan engkau biarkan kami mencukupi diri dari yang haram. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibunda Aisyah menceritakan bagaimana kebiasaan Nabi SAW di bulan Sa'ban. Beliau berkata, walam arahu sha'iman min sahrin qattun aksara min siyamihi min Sya'ban kana yasumu Sya'ban
kullahu wa kana yasumu Sya'ban illa qalila. Aku enggak pernah melihat Nabi SAW berpuasa dalam satu bulan sebanyak puasa yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Di dalamnya beliau berpuasa sebulan penuh. Dalam riwayat yang lain beliau berpuasa di bulan Sya'ban hampir semuanya kecuali sedikit yang tidak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagian ulama niku punya ungkapan terkait dengan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, as-sanatu misla syajarah. Waktu setahun itu kayak pohon. Wa syahru Rajabin ayyamu taurikiha. Dan Rajab itu adalah waktu untuk menumbuhkan daun, berarti musim semi. Wa Sya'banu ayyamu tafri'iha. Dan Sya'ban adalah waktu untuk menumbuhkan dahan. Jadi napa? Trubus. Jadi semi godonge, dahane bertambah. Kemudian wa Ramadhanu ayyamu kitafiha. Dan Ramadan adalah bulan panen raya. Wal mu'minuna kitafuha. Dan yang memanennya orang-orang yang beriman. Jazirun biman sawwada sahifatahu bidzunub ayyubayyiduha bitaubah fi hadzal sahar. Mereka yang menghitamkan catatan amal mereka, maka segeralah untuk memutihkannya dengan taubat di bulan-bulan ini, Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Jadi ketika kita pada 9 bulan sebelumnya banyak berbuat dosa, maka Rajab, Sya'ban dan Ramadan ini adalah kondisi di mana kita harusnya memutihkan catatan amal kita. Wa biman doyya'a umrohu fil bitalah. Sedang mereka yang telah menyia-nyiakan umurnya dalam kelalaian, ayyagtanima fihi ma baqiya minal umur, maka hendaklah pada sisa umur yang sekarang ada dimanfaatkan atau manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka kita sebagai orang beriman harus bergembira ketika Ramadan itu datang. Nabi bersabda, qad ja'akum Ramadan sahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah wajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibukalah pintu-pintu surga pada bulan itu. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan pintu neraka jahim ditutup. Wa tughallu fihi syayatin. Dan setan-setan diikat. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di sana terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang pada bulan Ramadan terhalangi untuk mendapat kebaikan, artinya Ramadan kok enggak gelem tarawih, enggak gelem tadarus, enggak gelem berbuat baik di Ramadan, maka faqad hurima, berarti dia terhalangi untuk mendapatkan kebaikan pahala di bulan Ramadan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita termasuk orang yang berat langkah kaki kita untuk mencari keutamaan bulan Ramadan. Karena ketika kita berat, maka kebaikan atau keberkahan bulan Ramadan tidak akan kita dapatkan. Dan seorang muslim bersyukur atas semua nikmat ini ketika nanti bertemu dengan Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat bertemu dengan kesempatan-kesempatan beramal yang baik. Allah berfirman pada Quran surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Artinya ketika kita mendapat rahmat Allah untuk ketemu Ramadan, maka kita harusnya bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk wujud dari kesyukuran dan kegembiraan kita harus membuat program-program kebaikan yang banyak di bulan Ramadan. Dengan harus
punya agenda ini tarawih di mana, atau nek misalkan mriki sudah baik ya kan mriki, atau mungkin tadarus nanti kelompoknya siapa, di mana, targetnya seperti apa, dan seterusnya. Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Ketika bulan Ramadan pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Pintu surga dibuka artinya peluang besar bagi kita untuk melakukan ketaatan, untuk diterima amalnya dan mengantarkannya ke dalam surga. Jadi kalau kesempatannya itu dibuka pas Ramadan, kita harusnya bersegera. Sama kayak ketika kita mau mendaftarkan putra kita sekolah atau kuliah, begitu pendaftarannya sudah dibuka dari tanggal sekian ke sekian, nah kita terus nyuruh putra kita gendang dicepatke syaratnya, gendang daftar, mengko ndak selak telat kan gitu. Maka begitu pintu surga dibuka, ini menjadi indikasi kalau kemudian amal itu dimudahkan dan pahala akan dimasukkan, dikumpulkan dengan cepat. Maka orang yang beriman nggak akan melewatkan kesempatan yang ada. Kemudian begitu pula pintu neraka ditutup, artinya kita berharap semoga kemaksiatan yang kita lakukan segera diampuni dan tidak mengantarkan kita ke neraka. Dan wabil khusus bulan itu adalah bulan di mana kita banyak bertobat minta ampunan, dan setan dibelenggu. Ini mengindikasikan tidak mudah baginya untuk menggoda manusia, tidak sebagaimana ketika dia dalam kondisi lepas. Artinya ini kesempatan besar kita untuk berubah pada bulan Ramadan, dan target bulan Ramadan tahun ini harus lebih berkualitas dari sebelumnya. Jika sebelumnya hanya membaca setengah juz, maka kalau bisa ditargetkan lebih banyak. Jika sebelumnya misal dengan bisa sedekah 100.000, bulan Ramadan besok lebih banyak. Atau ketika jenengan misal bisanya cuman taraweh di masjid, barangkali Ramadan yang akan datang jenengan bisa nambah di rumah gitu. Maka hal-hal seperti ini harus jenengan targetkan, dan semua kebaikan yang ditargetkan insya Allah Allah akan mudahkan. Kebaikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang menargetkan kebaikan lalu mengerjakannya, itulah mereka yang disebut sebagai orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar disebut as-siddiqin, dan siddiqin akan dikumpulkan dengan nabiin was-syuhada was-sholihin pada tempat yang sama. Allah berfirman, "Falau shadaqullah lakana khairal lahum." Maka seandainya mereka benar-benar beriman dengan benar kepada Allah, maka sungguh itu lebih baik bagi mereka. Artinya ketika kita mengimani Ramadan ini bulan baik dan kita mengusahakan dengan sebaik mungkin, maka Allah akan mudahkan, dan di situ selain kita dapat pahala atas amal itu, maka kebenaran iman kita itu juga akan mengangkat kita pada derajat-derajat yang mungkin tidak akan didapatkan oleh orang yang lain. Kemudian apabila kita menginginkan bebas dari neraka di bulan Ramadan dan ingin amal kita diterima serta dihapus, maka harus punya bekal. Ini penting. Allah berfirman, "Walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallahu bi'asahum fasabbaqahum wa qila qudu ma'al qaidin." Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk berangkat. Tapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka. Jadi orang yang mau jihad itu harus bersiap-siap. Begitu pula ketika kita mau ketemu Ramadan, maka harusnya kita bersiap-siap. Nah, persiapannya apa? Yang paling penting dari semua persiapan adalah nambah ilmu. Dicek lagi fikih puasanya seperti apa. Sudah ngerti apa belum? Yang belum tahu silakan ditanyakan kepada yang lebih tahu, atau barangkali ada kajian-kajian khusus tentang puasa, jenengan bisa menghadiri untuk kemudian mengecek lagi pengetahuan kita tentang fikih puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Kalau panjenengan enggak tahu, silakan bertanya kepada orang yang lebih tahu. Kenapa? Kata Kumail bin Ziyad, "Al-ilmu khairun minal mal." Yang namanya ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Yang namanya ilmu itu akan menjagamu, tapi harta itu yang kamu yang akan menjaganya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bulan Ramadan, sebelum masuk Ramadan, kita tambah lagi ilmu kita tentang fikih
puasa. Makanya saya di beberapa masjid itu ketika mau masuk Ramadan yang tinggi, tema kajian saya rubah menjadi fikih Ramadan, agar harapannya ada pencerahan lagi, dan kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan. Kalau saya nggak bisa jawab, saya cari jawabannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebagian dari keutamaan bulan Ramadan yang mungkin belum banyak jenengan dengar, saya yakin belum banyak jenengan dengar. Salah satunya disebutkan dalam hadis yang disampaikan oleh Thalhah bin Ubaidillah. Jadi seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bernama Thalhah bin Ubaidillah, itu punya teman 2 orang. Nah, temannya yang 2 ini itu meninggal yang pertama di medan jihad yang pertama. Kemudian yang kedua ini meninggal sakit. Meninggalnya yang kedua ini 1 tahun kemudian. Jadi meninggal yang pertama ini mati syahid, kemudian meninggal yang kedua 1 tahun kemudian. Nah, Thalhah bin Ubaidillah ini orang yang solih, sahabat yang mulia, sahabat yang utama. Beliau mimpi. Jadi mimpinya orang solih itu 1/40 kenabian. Artinya itu tetap perlu dicek. Makanya nanti dalam hadis ini nanti Thalhah bin Ubaidillah itu begitu mimpi, dia bertanya kepada Nabi SAW tentang mimpinya. Nah, dicek di situ yang harus kita pahami. Karena nanti ada orang banyak ngomong soal mimpi, terus jadikan barang dagangan. Aku mimpi ketemu Nabi, terus kon ngene kon ngono, tapi kon ngene kon ngono nggak sesuai dengan ajaran Nabi. Nah, itu jelas mimpi yang salah. Nah, maka Thalhah bin Ubaidillah bertanya kepada Nabi tentang mimpinya. Mimpinya apa? Teman yang mati syahid ini dalam mimpi Thalhah bin Ubaidillah masuk surga belakangan. Justru teman yang mati sakit itu masuk surga duluan. Di situ Thalhah bin Ubaidillah bertanya, "Ya Rasul, saya mimpi teman saya 2 meninggal semuanya, yang 1 mati syahid, yang 1 mati sakit setahun kemudian. Kok yang mati sakit dalam mimpi saya masuk surga lebih dulu daripada yang mati syahid?" Padahal orang yang mati syahid itu keutamaannya banyak. Sejak dikuburkan itu nggak boleh dimandikan. Jadi apa adanya, pakaian sak darah-darah itu dikuburkan, biar menjadi saksi nanti di padang mahsyar. Begitu di kuburan, malaikat juga nggak berani bertanya. Makanya nek ada Habib sing ngaku-ngaku engko nek ditekoi karo malaikat jawaban Habib Abdullah Al-Haddad dan seterusnya, itu ngapusi, jelas itu ngapusi. Karena tidak berdasarkan dalil, hanya berdasarkan cerita yang itu barang gaib. Dan Allah mengabarkan tentang barang gaib, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada mir rasulin. Yang namanya barang gaib itu yang tahu cuma Nabi, gak akan dikasih tahu kepada siapapun dari kalangan Rasul kecuali yang diridhoi. Jadi Rasul semuanya aja gak dikasih tahu kecuali tertentu, napa meleh kabeh gitu kan. Itu jelas gak mungkin gitu kan. Wong jelas kalau di hadis disebutkan man rabbuka, orang beriman akan menjawab Allah, terus ngajari Abdullah Al-Haddad niku nek cara jenengan garwane sinten Bu? Pak Bambang. Terus satu ketika ngomong Pak Joko ngoten niku kira-kira pripun Pak? Harusnya nyebut nama jenengan, tapi garwa jenengan nyebut nama orang lain ngoten niku. Pak. Duh, ngantuk kabeh. Ya. Artinya ketika kita sama manusia aja kita nggak mau kok istri kita ngomong nama yang salah kok, apalagi nanti urusannya udah nama Allah kok diganti nama menungso, itu kan jelas kesyirikan yang akbar di situ kan. Nah, kembali ke sini, beliau bertanya, "Ya Rasul, teman saya 2. Nah, yang 1 mati syahid, yang 1 mati biasa. Nah, kok yang mati biasa ini masuk surga duluan, tapi matinya meninggalnya 1 tahun kemudian dari teman saya yang pertama." Maka Nabi SAW bersabda, "Alaisa qad shoma ba'dahu Ramadan." Bukankah temanmu yang mati sakit itu selama setahun itu sudah ketemu Ramadan 1 kali, gitu. 1 kali itu 30 hari maksudnya. Kemudian Nabi juga menambahkan wa sholat, dan berarti poso dan sholat sittata alafin rokaatin, 6.000 rokaat.
Au kada wa kada rakaatan, atau sejumlah sekian rakaat salat sanah, salat selama setahun. Nah, dalil ini awalnya ngimpinya diverifikasi dengan bertanya pada Nabi. Artinya jenengan kalau ngimpi silakan, nggak apa-apa, bisa jadi itu kabar baik, bisa jadi itu hembusan syaitan, bisa jadi niku angan-angannya jiwa. Kemungkinannya cuma 3 dalam hadis ini. Maka mana yang benar dalam mimpi jenengan bisa ditanyakan kepada orang yang tahu, jangan ditandai dewi gitu kan. Nah, kembali ke sini, Tolha bin Ubaidillah bertanya kepada Nabi dan dijawab, temenmu sing mati sakit itu masuk surga duluan karena dia poso Ramadan ditambah sholat 6.000 rakaat. 6.000 rakaat niku dengan sholat sehari 5 kali, terus dikalikan 360 niku ketemunya 6.120. Artinya Bu, Pak, ketika panjenengan besok Ramadan niki poso Ramadan full 30 hari, nggak punya utang puasa, dan setahun yang lalu jenengan sholat full nggak ada yang ditinggal, terus bar bodoh jenengan sedo, nah, maka insya Allah jenengan bisa masuk surga lebih dulu dibandingkan dengan, nanti buyar konsentrasi, dibandingkan dengan orang Palestina yang mati syahid 1 tahun yang lalu. Nah, dalilnya niki orang cerita enten hadise nek kula. Nggih. Makanya itu salah satu keutamaan yang insya Allah jarang diungkap oleh sebagian besar ustaz gitu kan. Makanya di sini saya sampaikan. Dan kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki dugi jam pinten, Pak? Jam 09.00 apa sedasa? Dalam sebuah riwayat lagi, ini riwayat barang goib meneh gitu kan, dikisahkan tentang Nabiullah yang umurnya paling panjang. Sinten? Bu? Nabi yang paling panjang umurnya sinten? Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam itu didatangi malaikat maut. Dalam riwayat dikatakan dari Anas bin Malik, dia berkata, "Ja'a malakul maut ila Nuhin alaihissalam." Malaikat maut teko marani Nuh alaihissalam. Kemudian kemudian malaikat maut berkata, "Ya atwalan nabiyina umron." Nabi sing umure paling dawa. Kaifa wajadta dunya waladataha. Menurutmu dengan umurmu sing paling dawa kuwi, dunya ki rasane piye penake? Jadi sebelum saya sebutkan umurnya ini. Nah, maka Nabi yang umurnya paling panjang ini mengatakan rasane, karojulin dakhala baitan lahu babani, mung kaya wong mlebu omah sing pelawange loro, mlebu ka ngarep, faqama fi wasatil bait hanihah, terus teko tengah sedelo, kemudian summa kharaja minal babil akhor, terus metu saka pintu liyane. Dadi kados ngapunten kados ten rumah sing begitu pintu depan dibuka, pintu belakang udah kelihatan ngoten niku. Nah, Nabi Nuh merasa hidupnya yang panjang itu rasanya ngoten niku. Nah, disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya sebagian ulama itu berpendapat umur beliau itu sekitar 1050 tahun. Sedangkan umur kita, kata Nabi SAW, akmaru umati baina sitin wa sab'in. Umur kita itu cuma antara 60 sampai 70. Dan itu pun juga ditambahi wa aqalluhum mayyajuzu dzalik, sedikit di antara kalian yang bisa lewat dari 70. Nek kita bandingkan koyone ketoke seolah-olah lo berarti penak Nabi Nuh bisa beramal lebih lama. Sedangkan kita cuma 60 sampai 70 tahun. Nah, tapi pertanyaannya apakah memang demikian? Nah, itu yang menjadi PR. Ternyata tidak, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika kita bisa berpuasa dengan cerdas, panjenengan bisa menghasilkan amal yang seolah-olah jenengan dikasih umur 1000 tahun. Nek dalile rata enten, kula berusaha hati-hati. Nabi SAW bersabda, hadisnya insya Allah sama, tapi angle dalam melihat, sudut pandang dalam melihatnya berbeda. Maka jenengan akan menemukan value yang beda. Nabi SAW bersabda, "Man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi sai'a." Sapa wonge sing ngekeki buka
entuk pahala wong sing dibukake kuwi mau tanpa ngurangi pahala orang yang berpuasa itu. Nah, terus maksudnya nambah 1000 tahun piye gitu kan. Maka ketika jenengan puasa Ramadan sendiri jenengan yang nglampahi niku kan jenengan hanya bisa nglampahi maksimal 30 hari toh. Nggih toh. Yen mboten Bu, Pak. Kecuali aliran tertentu, mungkin enten aliran tertentu urung wayahe wis poso, urung wayahe wis Ramadan apa wis sawalan niku mungkin posone 34 dina yakne niku. Nek sing mriko, nek sing kita jangan. Nah, maka ketika kita menjalani puasa itu sendiri, kita bisa dapat pahala 30 hari. Nah, terus jenengan ngisihke ya, napa? Melonggarkan duit jenengan untuk ngasih buka 30 orang. 30 orang. Maka berdasarkan hadis ini, berarti pada Ramadan besok itu ketika jenengan ngasih buka 30 orang, jenengan ketambahan pahala 30 hari. Setuju napa? Setuju. 30 hari puasa Ramadan itu sama dengan 1 tahun, karena 1 tahun kan cuma sekali Ramadan. Cocok mboten? Cocok. Artinya ketika jenengan puasa 30 hari ditambah ngekei buka 30 orang, seolah-olah jenengan ketambahan setahun umur jenengan. Sepakat? Pak, Bu. Nggih. Jadi misal umur jenengan hari ini 65 gitu kan. Jenengan boten tutuk tekan 66, maka dengan jenengan ngasih buka 30 orang, seolah-olah jenengan niku dikasih umur 66 tahun. Niku nek 30 orang. Kalau kemudian jenengan aku mau nek ketambahan setahun tok, aku pengen ketambahan 10 tahun. Jadi cara tahun ngarep aku wis ra dikeki umur dawa, umurku 75. Nah, monggo berarti 30 mang pingke 10 melih. Berarti ngekeki buka wong pinten niku? 300. Wah, terus sing sugih ra trimo. Aku mau nek tambah 10 tahun, pengin 100 tahun. Mang pingke 10 melih, berarti 300 ping 10, 3000 wong. Nah, tinggal jenengan mang tanglet ten mriki. Ning kene iki bukane sekali buka wong pira Mas gitu kan. Oh anu piyai 600 misalnya. Wah, berarti aku kayak buka ping 5 ning kene. Nah, ngoten. Berarti jenengan mungkin nek tahun ngajeng pun mboten dawa umure, berarti jenengan pun ketambahan 100 tahun. Wah, ning mau kan ceritane pengen nyalip Nabi Nuh toh. Nabi Nuh kan 1050 tahun. Gitu. Nah, mau kan lebih 100 tahun, berarti dipingke 10 meneh, Bu. Berarti 30 ping 1000, 30.000 wong. Nah, 30.000 wong niku goleke ten pundi? Kula nanti ngisi pengajian ten salah satu pondok ten Sukoharjo niku ustadz cerita kalau santri ada 1000. Jadi jenengan kantun kayak ibu kota mriku selama 30 hari ya insya Allah 30.000 orang niku terjadi. Ketika jenengan lakukan itu, maka jenengan ketika tahun depan meninggal berarti 1000 tahun plus umur jenengan 65. Luwih dawa jenengan timbang Nabi Nuh. Nah ini diteokeh Mas, nah monggo jenengan pingke 30.000 ping misal sak kotak niku 10.000 angsal mboten? Angsal to, ping 10.000 berarti pinten niku? 300 yuta. Kathah sama gede. Nah, nek ngomong kathah nggih ra duit berarti. Nek sing sekedhik duwe. Artinya monggo jenengan ketika mengevaluasi ke belakang. Jenengan putra nggih pun mentas, dalah sugih-sugih kabeh. Terus jenengan angger diliwetke sak Magicom ya seminggu rantai gitu kan. Terus tabungannya miliar-miliaran gitu kan. Terus dilihat lagi delok tanggal tahun ternyata umurku 75. Maka monggo niku wau rumus cerdas untuk kemudian bisa menambah amal tanpa jenengan harus jenengan kan poso 1000 tahun kas sepripun misalnya. Maka dengan jenengan puasa besok ini 30 hari dengan jenengan keluarkan niku 300 juta. Lah kayak sinten Mas, monggo terserah jenengan. Saya enggak ngarahkan kemana-mana, terserah jenengan. Dan jenengan ajeng ten Masjid Zayed niku sehari niku dek biyen tahun wingi nggih. Niku 7.500. Berarti nek ten niku petang dina pun aman niku jenengan. Ning nek jenengan ningali ten berita niku wong siji nggo bukane sakmene, ya berarti ya
buat apa istilahnya kurang tepat juga nih ngaran kula niku. Mosok wong siji nggone nganti 3 tumpuk, 4 tumpuk gek ngopo kae. Nah, maka monggo nggih jenengan. Dan jangan salah lagi nanti enten juga orang sing saking bingunge kok kayak ini ngendi gitu kan. Akhirnya didomke ning dalan. Setengah 3 niku didomke ten Silverman, Silver Queen niku gitu kan. Mungkin begitu ditampa ada nasar mangan, Pak. Nah niku mboten entuk pahalane jenengan entuk dosa. Wah, wis. Ampun nggih. Makanya Nabi mengatakan la tusahib ila mukminan wala taqul ta'amaka ila taqiyun. Jangan berteman kecuali dengan orang beriman dan jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Dan orang beriman dan bertakwa niku enten masjid. Maka yang paling aman dengan tanya ke takmirnya, butuhmu apa Mas, tak sokong gitu kan. Oh, kula butuh aqua 100 kardus, 100 karton, nah, ambil. Oh, aku butuh kurma 100 kilo, belikan. Wis napa mawon, bismillah gitu kan. Barangkali lho, Bu, Pak, kurma 100 kilo niku didume niku delalah kecekele wong 10.000 lho jenengan yo mboten ngertos kok. Wong nek kurma kan mboten mungkin didumi sak piring to, mesti telu-telu to. Makanya kadang itu nek tadi saya pakai hitungan 10.000 karena mikir saya nggih sego kotakan niko. Tapi barangkali dengan jenengan niku dikei plot aqua 100 karton misalnya jenengan iyakan gitu kan. 100 karton isine 24 ping 100 berarti 2.400. Iya bener ya, 2.400. Nah, 2.400 niku nek terus dingge buka wong 2.400 niku. Nah, berarti kan nek 2.400 wong niku diporo 30, ketemune pun 80 tahun lho, Pak. Mungkin wonge sisi dikek aku sisi ngoten lho ya. Ngoten lho. Jadi monggo, silakan. Artinya jenengan sesuaikan. Nah, tapi aku ora ndidi tenan kok, Tat. Wong aku yo apa pensiunan saka pabrik. Jadi mboten pensiun PNS, pensiunan saka pabrik gitu. Sing ra entuk pensiun. Nah, niku enten cara murahe. Niki tidak disarankan untuk orang yang punya duit. Cara murahe napa nggih? Jenengan siap-siap nyiapke visi. Dadi nek pas ngedumke jenengan sing ngedumke, mengke rampung diunjuk jenengan resiki sampahe, cara nganggo gelas ngoten niku jenengan ngewangi misahi. Maka ketika kita ikut nyengkuyung itu, maka kata Nabi man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyang qusa min ujurihim sayyi'ah. Siapa yang ikut andil dalam kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu tanpa mengurangi pahala orang yang berbuat kebaikan itu. Jadi bagi panjenengan yang memang mungkin Allah berikan keterbatasan finansial, maka silakan dengan terlibat. Napa woro-woro misalkan mereka enten buka puasa kok anggar buka mesti didelok kok mesti kok cek turah gitu kan. Nah, ben ra turah kan jenengan harus memanggil banyak orang. Nah, jenengan woro-woro teng grup WA, grup RT, grup alumni TK, alumni SD, alumni SMP ya, woro mriki kabeh gitu. Ben panitiane malah bingung gitu. Saiki kok men sing teko gitu. Maka yang sakit kula aturaken intinya kita sambut Ramadan dengan bergembira, kita sucikan hati kita dengan bertaubat, dan kemudian ketika nanti kita bertemu dengan Ramadan, kita pasang strategi, pasang kuda-kuda agar ketika ini nanti menjadi Ramadan terakhir, panjenengan tidak bersedih hati gelo karena meninggalkan sesuatu yang luput. Nah, makanya saya tadi sampaikan satu dulu. Nah, insya Allah nanti kalau ada pertemuan lagi di bulan Ramadan saya sambung, ada lagi cara cerdas lagi dalam berpuasa Ramadan. Harapannya agar panjenengan semua yang rata-rata ini saya lihat sudah di atas kepala 5, kepala 6 gitu kan, bisa benar-benar memanfaatkan kesempatan yang ada biar enggak menyesal nantinya. Kita tutup dengan doa nggih, Bu, Pak. Panjenengan aminkan, mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita dan Allah izinkan kita untuk ketemu dengan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم اجعل قبورهم روضا من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم كفرا من كفر النيران يا أرحم الراحمين ارحمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وارزق أهله من الثمرات واجعلنا وبنينا أن نعبد الأصنام اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أولادنا وأصلح أزواجنا وأصلح أمهاتنا وآباءنا وأصدقائنا وإخواننا وأخواتنا وأصلح أساتذتنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتحصنا وتضرعنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا مقبولا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم وثبت أقدامهم ووفق عليهم الصبر يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بارك لنا في شعباننا يا الله وبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا غني يا حميد اللهم اشف مرضانا واقض ديوننا يا خير الرازقين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أكثر أموالنا وأكثر أولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا يا غني يا حميد اللهم
اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من عذاب جهنم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من الربا ونعوذ بك من الزنا ونعوذ بك من الدين وخلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من المعصام والمغرم يا غني يا حميد اللهم إنا نعوذ بك من سوء الأخلاق ونعوذ بك من الشرك والظلم والكفر والنفاق ونعوذ بك من الرياء والسمعة والكذب ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونسألك يا خير الرازقين حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين ارحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد